Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita berjumpa lagi di kesempatan kali ini masih di channel yang akan selalu menambah wawasan iman Kristen Anda agar kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga mencintai diri dalam arti menjaga kesehatan tentunya. Tentunya kali ini kita masih tetap ditemani oleh Om Yan. Shalom Om. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semua. Om, kita mau ngebahas nih Om, karena kita udah janji juga sama sahabat Alpetra ya di yang lalu tentang menabur Injil dan menuai tentunya jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Om, kali ini yang akan jadi fokus kita adalah apakah di dalam Perjanjian Lama juga ada pekabaran Injil atau menabur Injil, menuai jiwa-jiwa gitu atau Perjanjian Lama. Nah gitu Om. Mungkin yang pertama bisa dijelaskan Om, di Perjanjian Lama ada nggak ya Om menabur firman Tuhan atau dan menuai jiwa itu Om? Sebenarnya sejak manusia jatuh dalam dosa itu Tuhan sudah menyampaikan Injil tentang benih dari perempuan itu artinya yang menunjuk kepada kelahiran anak darah itu ya, untuk mengalahkan ular, meremukkan kepala ular. Itu berita Injil yang pertama, meskipun tidak terlalu jelas. Tapi bagi orang Kristen biasanya itu sudah ngerti dampaknya. Lalu selanjutnya juga di Perjanjian Lama itu penuh dengan berita Injil di dalam arti ya penebusan pertama untuk umat Israel, kedua juga kadang-kadang Tuhan menyuruh memberitakan kepada bangsa di luar Israel. Cuman ya hanya kadang-kadang karena masih fokus terhadap umat pilihan gitu. Nah ya Om, itu sebagai umat pilihan itu Om, apakah juga mereka itu yang ditugaskan oleh Tuhan gitu untuk mengabarkan Injil keselamatan? Di PL itu Injil keselamatan ada nggak sih Om? Ya pasti ada, cuman pertama-tama itu memang difokuskan untuk bangsa Israel lah. Kan itu kitab Taurat, 5 kitab pertama kan juga itu ya ditujukan kepada bangsa Israel. Yeah. Dan Perjanjian Lama itu kan ditujukannya kepada bangsa Israel. Jadi fokusnya adalah kepada bangsa Israel. Semoga mereka bertobat sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah sejati yaitu Yahweh. Dan itu sama dengan diselamatkan menurut Perjanjian Baru juga gitu. Kan jadi Yahweh ini yang kemudian menjelma menjadi Tuhan Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Gitu. Jadi percaya kepada Yahweh sungguh-sungguh dan mentaati ya diselamatkan. Sama seperti di Perjanjian Baru, bertobat sungguh-sungguh, percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati ya diselamatkan. Begitu Pak Alfa. Oh gitu ya Om, jadi jelas ya Om, karena kan ada yang jadinya mungkin salah pengertiannya ya Om, dipikirnya kan berita tentang Injil keselamatan itu pas Perjanjian Baru atau setelah Tuhan Yesus gitu. Jadi di waktu Perjanjian Lama itu nggak ada cerita tentang Al-Masih atau Mesias, katanya nggak ada itu bikinan Paulus itu gitu Om. Jadi di Perjanjian Lama itu terutama penekanan tentang kurban binatang ya. Kurban binatang, kalau mau menghadap Allah itu Maha Kudus, harus ada kurban binatang. Nah itu sebenarnya Injil juga, karena kurban binatang itu merujuk kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah belum lagi ada nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang diurapi sebagai juru selamat. Itu berangsur-angsur makin lama makin jelas, sampai kepada nanti itu tempat lahirnya harus lahir di Bethlehem, juga garis keturunannya harus bukan hanya dari suku Yehuda tapi juga dari keturunan Raja Daud dan lahirnya harus di Bethlehem dan sebagainya. Jadi itu Mesias atau juru selamat yang dijanjikan itu harus memenuhi semua nubuatan di Perjanjian Lama mengenai
juru selamat ini. Gitu. Oh, jadi sebetulnya tetap ada ya Om, apa? Bukan kan mungkin konsepnya karena keselamatan atau kemerdekaan dari perbudakan itu mungkin ya Om ya. Nah, itu salah satu gambarannya diselamatkan dari perbudakan ya. Bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, lalu orang menafsirkan di Perjanjian Baru kita juga dibebaskan dari belenggu dosa, perbudakan dosa. Jadi itu banyak segi mengenai keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi di Perjanjian Lama itu juga mengungkapkan banyak gambaran gitu. Sebenarnya Perjanjian Baru juga diberikan banyak gambaran, tapi yang utama itu tadi dibebaskan dari kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa kegelapan, kuasa maut gitu, dan ada penekanan kepada kelahiran baru secara rohani. Kalau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya. Nah, Om itu Om, lahir baru itu Om, berarti dia Perjanjian Lama ada nggak Om itu ya? Lahir baru. Di Perjanjian Lama juga ada, itu jadi maksudnya kalau orang sungguh-sungguh percaya kepada Yahweh Tuhan Allah bangsa Israel itu akan mengalami hidup baru gitu. Oh, iya. Jadi sebenarnya prinsipnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama, yaitu pertama harus adanya korban penebusan, dan kedua ada jaminan pengampunan dosa dan hidup baru. Cuman penekanannya itu kurang jelas dibandingkan dengan Perjanjian Baru. Karena masih nubuatan ya kalau Perjanjian Lama gitu Om. Bukan saja nubuatan, tapi juga masih memfokuskan kepada umat pilihan, yaitu bangsa Israel. Baru nanti di Perjanjian Baru, karena bangsa Israel itu tidak tidak bisa menjadi semacam saksi Tuhan gitu ya, maka akhirnya Israel sejati datang ke dunia itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bangsa Israel gagal, maka melalui Israel sejati Tuhan Yesus Kristus itu tidak gagal. Bahkan Tuhan Yesus akhirnya mengatakan, kabarkanlah Injil kepada segala bangsa. Gitu. Dan jaminannya juga lebih pasti, karena darah Yesus Kristus Sang Mesias itu yang dijanjikan Allah, bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi segala bangsa. Jadi lebih luas lagi dan lebih pasti. Ya Om. Nah itu terus sampai ke dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru kan 600 tahunan ya Om, sekitar gitu. Nah itu di masa itu, ya, itu ada yang lebih dekat lagi, katanya 400 tahun atau kurang dari kitab yang terakhir ke Perjanjian Baru. Tapi yang itunya pastinya enggak itu ya, perkiraan aja ya. Kalau pasti itu kan karena masa lalu yang agak jauh itu kan, jadi orang membandingkan dengan sejarah-sejarah yang sejaman gitu. Jadi pokoknya ansar-ansarnya itu 400 tahun sebelum Yesus itu kitab Nabi Maleakhi gitu. Ya Om. Oke Om. Nah ini Om, kan kalau di Amsal ya Om ya, tentang menabur dan menuai ini Om, kan banyak tuh di kitab Amsal gitu Om, tentang menabur benih firman Tuhan atau menabur kebaikan. Itu ajaran berbuat baik misalnya gitu di Amsal itu. Terus nanti kita akan menuai kebaikan gitu ya Om. Kalau dibandingkan dengan ajaran Tuhan Yesus Om, di Perjanjian Baru juga biasanya kan dibilang kalau kita menabur firman akan menuai jiwa-jiwa gitu. Nah, tapi Tuhan ngajarin kalau kita menabur kebaikan dan orang balas kejahatan, jangan dibalas dengan kejahatan. Terus kalau orang menabur kejahatan, jangan dibalas dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Nah, itu gimana ya Om? Kayaknya sama PL bertentangan kan. Kalau PL kan gigi ganti gigi, mata ganti mata gitu. Ya itu prinsipnya Perjanjian Lama memang begitu ya, gigi ganti gigi gitu ya. Tetapi kalau kita teliti membaca Perjanjian Lama, sebenarnya juga ada yang seperti Injil gitu ya.
Jadi membalas kejahatan dengan kebaikan, juga bahwa ada keselamatan bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi bangsa yang di luar Israel. Cuman jarang gitu. Dan seperti tidak jelas. Padahal Tuhan Allah tidak membedakan gitu, asal ada iman. Kan ada contoh-contoh pribadi-pribadi kafir yang beriman, itu kan diselamatkan itu. Di kitab Yosua 1 aja itu ada perempuan kafir itu juga diselamatkan oleh iman, gitu kan. Jadi sebenarnya sama prinsipnya itu, bahwa Tuhan Allah tidak membedakan bangsa apapun asal ada iman ya, dan pertobatan gitu. Tetapi kalau perjanjian baru kan semua lebih jelas. Iya Om. Nah Om, kalau pengajaran-pengajaran nabi-nabi ya Om, waktu dulu itu kan bisa disebut menaburkan firman Tuhan gitu, menaburkan Injil keselamatan. Itu kan seringkali dituliskan di atas gunung ini mereka mengabarkan Injil gitu. Jadi sekarang orang salah paham ya Om, perginya ke gunung-gunung itu Om, gimana Om? Sebenarnya juga kalau membaca perjanjian lama lebih teliti juga tidak begitu ya. Jadi ada itu di kitab Nabi Yesaya juga ya, seperti orang menyampaikan firman ya, itu sama seperti menabur gitu. Jadi tidak harus pergi ke gunung, itu tafsiran dari mana gitu ya. Atau itu kalau dari bukit atau gunung jadi jangkauannya mungkin lebih luas gitu aja. Oh iya Om, itu jalan terus beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100. acuan firman Tuhannya, benih firman Tuhan yang ditabur itu dari mana ya Om? Kalau perjanjian lama kan mereka ke Taurat kan, kayak perjanjian baru kan, di zaman perjanjian baru kan mereka dari Taurat dibaca di sinagoge. Kalau perjanjian lama dari mana Om? Ya perjanjian lama kan pada mulanya kan itu lewat Musa itu ya, disuruh tuliskan kitab Taurat 5 kitab yang pertama. Sesudah itu kan ada zaman hakim-hakim, terus zaman nabi-nabi, terus sampai ke terakhir ke Maleakhi. Jadi sebenarnya prinsipnya perjanjian lama dan perjanjian baru itu prinsipnya sama, hanya bedanya penuh dengan lambang-lambang. Jadi penebusan dosa oleh binatang ya, darah binatang gitu. Lalu itu beritanya ya kepada bangsa Israel fokusnya. Tetapi kalau ada orang dari luar Israel mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah bangsa Israel, ya diselamatkan begitu. Jadi waktu itu seperti fokus ya umat pilihan bangsa Israel. Tapi Tuhan tidak menolak bangsa yang di luar Israel kalau mau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah yang sejati, yaitu Tuhan Allahnya bangsa Israel. Mengapa disebut Tuhan Allah bangsa Israel? Karena kalau Tuhan Allah di luar bangsa Israel itu pikiran orang, agama penyembahan berhala. Jadi konsep manusia ada dewa-dewi gitu ya, ada juga yang dari alam dituhankan gitu kan, matahari, bulan, bintang, sebagainya, atau alam yang gunung lah, pohon lah gitu. Jadi perjanjian lama itu, kecuali bangsa Israel itu sudah jelas Tuhan Allah yang sejati, Tuhan Allah yang hidup itu memperkenalkan diri kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan gitu. Nah itu bagusnya tuh bahwa jadi dari situ kita mengenal Tuhan Allah itu tidak boleh dikonsep oleh pikiran manusia. Jadi biarlah Tuhan Allah memperkenalkan dirinya, siapa sebenarnya Tuhan Allah sejati itu, bagaimana sifat-sifatnya. Jadi bukan dari pikiran manusia, oh Tuhan Allah itu mestinya begini sifat-sifatnya. Nggak boleh begitu. Itu jadi konsep manusia tentang Allah, gitu kan? Sampai adanya Tuhan Allah Maha Pencipta, adanya Tuhan Allah yang
apa maha kuasa, maha suci dan sebagainya. Itu banyak yang seperti dari konsep manusia. Padahal kita tuh harus belajar bagaimana Allah memperkenalkan diri dan membukakan dirinya. Dan itu terutama fokusnya kepada bangsa Israel gitu. Jadi kalau misalnya manusia memikirkan sendiri konsep tentang Tuhan Allah, ada sebagian benar, ada sebagian yang tidak benar gitu. Lalu juga sifatnya bukan kepada Tuhan Allah yang punya pribadi, tapi Tuhan Allah konsep gitu. Jadi banyak itu agama-agama yang di luar Alkitab itu jadi mempunyai konsep tentang Allah, tapi itu konsep manusia. Oh, Tuhan Allah itu harus begini, harus begini, harus begitu. Oh iya. Gitu. Tetapi kalau Alkitab itu jelas Tuhan Allah yang sejati memperkenalkan diri kepada umat manusia. Kalau perjanjian lama itu kemudian difokuskan kepada bangsa Israel, kalau di perjanjian baru itu melalui Tuhan Yesus, yaitu firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Lalu sesudah Tuhan Yesus selesai menyatakan diri dan mengajar kepada bangsa Israel, Tuhan Yesus menyuruh bangsa Israel, beritakanlah Injil kepada segala bangsa, gitu. Jadi beritakanlah firman, ajarkanlah firman Allah kepada bangsa-bangsa. Oh, jadi gitu ya Om. Berarti di zaman sejak zaman lama juga udah gitu ya Om. Umat Israel tuh untuk mengabarkan ke seluruh bangsa-bangsa gitu. Ya, tapi bangsa Israel itu gagal. Iya. Karena mereka terlalu fokus. Bangsa Israel sendiri juga banyak yang tidak mengenal Allah. Iya. Gitu. Jadi lebih cenderungnya malah terpengaruh oleh agama-agama di sekeliling tuh, dewa dewi gitu ya. Iya. Juga apa alam itu ya, menyembah bulan lah, menyembah matahari lah, menyembah bintang-bintang. Itu pengaruh dari bangsa-bangsa sekeliling Israel. Mungkin waktu itu apa yang disebut dengan paganisme itu ya Om ya, waktu zaman perjanjian lama itu ya. Ya, pagan itu jadi bangsa-bangsa di luar Israel itu mempunyai konsep sendiri-sendiri tentang Allah. Berarti dulu itu mereka juga ada yang maksudnya tidak tahu menyembah Allah yang benar ya Om. Nggak tahu Yahweh yang disembah gitu, tapi mereka lebih milih yang lain gitu. Tetapi karena bergaul dengan umat Israel, bangsa Israel, ada jadi sebagian dari mereka itu berpikir, oh kalau begitu beda, Tuhan Allahnya bangsa Israel itu Tuhan Allah yang hidup, yang menyatakan diri. Kalau Tuhan Allah bangsa-bangsa di luar Israel itu seperti hanya dari nenek moyang dan itu konsep manusia belaka. Om, sebelum lebih lanjut nih Om, ini ada yang agak sedikit ini juga nih Om. Ini sebutan YHWH itu ada yang setuju bilang Yahweh, ada yang setuju lagi Yehova, lebih tepat gitu. Ini gimana Om? Kalau menurut Om nih Om, enaknya Yahweh apa Yehova apa gimana Om? Jadi itu kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa, karena masalahnya nama Yahweh atau Yehova itu begitu kudus sehingga tidak berani diucapkan. Makanya itu jadi seperti tersembunyi. Jadi bangsa Israel itu kemudian menggantinya sebutannya Adonai. Gitu. Jadi Tuhan kami gitu ya. Nah, itu karena mereka begitu menghargai dan mereka merasa diri berdosa, tidak layak untuk menyebut nama Tuhan Allah itu. Oh gitu. Tapi kenapa ketika nama itu jadi Yesus Kristus, sepertinya greget itunya nggak ada ya Om? Atau gimana Om? Karena kalau perjanjian lama itu lebih mengedepankan kekudusan Allah. Jadi kalau salah sedikit bisa mati dah. Gitu. Yeah. Tetapi di perjanjian baru itu lebih mengedepankan anugerah dan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Itu tuh. Itu bukan berarti Tuhan Allahnya berhenti menjadi yang maha kudus, bukan. Tetapi itu jadi seperti melengkapi perjanjian lama itu penekanannya kekudusan Allah, perjanjian baru itu penekanannya kasih Allah yang luar biasa. Itu tapi keduanya melengkapi. Nah itu ya Om yang kata Om tadi ya, di perjanjian baru itu anugerah dan kasih gitu, karena Allah yang maha kudus yang itu turun menjelma menjadi manusia dan Om memberikan anugerah dan kasihnya kepada manusia ya Om supaya bisa diselamatkan. Betul, itu jadi penekanannya perjanjian baru itu anugerah dan kasih. Anugerah dan kasih ya Om. Nah
Ini kembali lagi Om, kalau dulu betul bangsa Israel tadi kan Om juga sebutkan mereka diperintahkan untuk menyebarkan atau mengabarkan gitu bahwa ada Allah yang benar yang harus disembah gitu. Karena ada orang yang menyatakan bahwa sebetulnya dari awal itu di perjanjian lama itu karena nggak ada agama, adanya yang tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, jadi bukan Kristen. Kalau Kristen kan pengikut Kristus, pengikut ajaran Kristus. Yang betul itu yang ada itu yang tunduk dan patuh pada Allah. Nah, itu Om. Jadi sebenarnya kan Tuhan Allah Penyelamat itu kan Yahweh atau Yehova menjelma menjadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Allahnya sama, penekanannya aja berbeda. Kalau Perjanjian Lama itu penekanannya kepada kekudusan, kesucian, ya meskipun ada anugerah juga bagi orang beriman. Tapi di Perjanjian Baru itu penekanannya kepada anugerah dan kasih, tapi tetap juga menuntut kekudusan. Jadi bedanya di situ. Allah yang sama hanya menekankan, memperkenalkan diri itu dengan penekanan yang berbeda. Kalau kita ngelihat lagi ya Om di Perjanjian Lama itu, berarti sebetulnya proto evangelion itu ya Om yang dari tadi Om yang pertama di awal bilang ya Om ya. Ya, jadi di Perjanjian Lama itu ada berita Injil juga, malahan sudah manusia jatuh dalam dosa. Ya, yang dibilang proto evangelium itu bahwa dari keturunan perempuan ini nanti akan meremukkan kepala ular, gitu kan. Jadi orang mengatakan itu proto evangelium bahwa nanti juru selamat itu akan datang ke dunia melalui wanita, bukan dilahirkan karena pernikahan, gitu. Nah, situ dari proto evangelium itu ya. Jadi karena Adam jatuh dalam dosa, ya, Hawa juga memang jatuh dalam dosa. Tapi ini bukan hasil antara pria dan wanita nanti kalau juru selamat datang itu. Tetapi jadi akan menjelma dalam rahim wanita gitu. Tapi bukan keturunan Adam. Ya, jadi udah jelas nih ya Om di sini bahwa berita Injil keselamatan itu sudah ditaburkan oleh Allah sendiri ya Om dari pertama ya. Berarti tidak ada berita Injil keselamatan kan Om di Perjanjian Lama. Betul, jadi sejak manusia jatuh dalam dosa sudah diberitakan Injil gitu. Jadi supaya manusia jangan putus asa. Nah, iya. Gitu. Tanpa ada berita tentang juru selamat akan datang ke dunia, orang berdosa tidak punya harapan, putus asa, udah mati aja dah. Gitu. Tapi mati juga ke neraka, binasa. Bagaimana? Jadi Tuhan itu memberikan harapan datangnya seorang juru selamat yang kemudian secara perlahan menjadi jelas, yaitu yang diurapi sebagai juru selamat atau Mesias itu. Dan tidak ada keselamatan di luar Mesias. Masalahnya Mesias itu siapa? Gitu. Nah, itu secara rinci itu sedikit demi sedikit diberikan nubuatan-nubuatan sampai kepada kitab Mika itu malahan tempat lahirnya pun diberitahu, yaitu bahwa juru selamat umat manusia harus lahirnya di Bethlehem. Kalau di kitab Nabi Yesaya itu lebih ada jelas juga bahwa Mesias atau juru selamat itu harus hanya keturunan perempuan, jadi bukan dari pernikahan. Gitu. Iya, saya juga. Jadi itu di Perjanjian Lama itu ada runtutannya itu, supaya nanti kalau ada yang mengaku juru selamat itu harus memenuhi semua nubuatan itu. Ya, juga tadi disebut tentang harus lahir di Bethlehem, harus lahir dari anak darah. Nah, kalau harus dari anak darah itu kan berarti tidak mewarisi dosa. Jadi kalau misalnya ada nabi ya itu sebagai manusia biasa hasil dari perkawinan pria dan wanita, ya berarti dia orang berdosa juga. Meskipun sebagai nabi itu dibilang suci, tapi ya keturunan Adam ya kalau pria dan wanita menikah ya itu mewarisi dosa. Tapi kalau juru selamat atau Mesias itu adalah penjelmaan. Jadi firman Allah menjelma di dalam rahim Maria, maka dia tanpa dosa turunan. Ya, gitu.
Nah, sahabat Alpetra, jadi sudah jelas ya bahwa kenapa Allah menjelma menjadi manusia itu harus melalui proses yang demikian. Sudah jelas tadi sama Om dijelaskan karena harus dari perempuan, dari Israel sejati ya Om, sama juga tidak berdosanya itu yang paling penting. Nah, oke Om, kita kembali lagi ke topik kita Om di perjanjian lama ini Om. Kan dari sejak kejadian sudah ada berita keselamatan. Ya, jadi itu apa namanya tuh rujukan ya, nubuatan atau rujukan ya tentang Mesias, tentang juru selamat di perjanjian lama itu secara berangsur-angsur makin lama makin jelas. Tapi intinya itu bahwa juru selamat itu memang harus menebus dosa. Harus menebus dosa yang waktu perjanjian lama itu dilambangkan dengan korban-korban binatang. Gitu. Nah, korban binatang itu bukan untuk bagi-bagi daging, tapi darahnya itu seperti nyawa penebusan, gitu ya. Nah, lalu juga bahwa supaya juru selamat itu tidak ada dosa, ya harus itu penjelmaan, jadi lahir dari anak darah, gitu. Jadi itu begitu rinci sampai ke tempat lahirnya itu harus di Bethlehem, gitu. Jadi kalau tidak dilahirkan di Bethlehem ya bukan juru selamat namanya. Nabi biasa lah. Oh iya ya Om. Itu nabi. Emang ada nabi yang nggak biasa sama yang biasa ya Om? Jadi tanya itu saya. Nah, jadi kalau Yesus kan nabi yang khusus itu untuk membawa kebenaran tentang keselamatan, berita keselamatan yang kekal. Itu kan khususnya. Iya. Itu. Kalau nabi-nabi yang biasa ya hanya menyampaikan firman Allah supaya orang bertobat, jangan mengikuti dosa, jangan mengikuti berhala. Intisarinya begitu. Tapi kalau Mesias juru selamat itu dia pertama akan menjamin pengampunan dosa, perdosan dosa. Kedua, kalau Mesias itu bisa memberikan hidup baru, yaitu dengan kuasa Rohul Kudus. Nah, ini Rohul Kudus ini sangat penting. Jadi bukan hanya penebusan, tapi harus ada kelahiran baru oleh kuasa Rohul Kudus. Gitu. Jadi dua hal itu. Ada penebusan dan ada kelahiran baru oleh kuasa Rohul Kudus. Itu. Ya Om. Nah, ini jadi ngomongin Roh Kudus juga Om. Berarti kalau di zaman perjanjian lama itu peranan Roh Kudus lebih dari perjanjian baru ya Om? Atau gimana? Atau sama aja? Nah, jadi kalau Roh Kudus itu berkarya sama di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Hanya perjanjian baru malah lebih jelas, gitu. Karena begitu Yohanes Pembaptis berkhotbah aja, dia yang datang sesudah aku, dialah yang akan membaptiskan kamu dengan Rohul Kudus. Jadi Tuhan Yesus itu membaptiskan manusia yang mau percaya dan bertobat itu dengan kuasa Roh Kudus supaya ada jaminan, ada meterai gitu. Kalau orang bertobat percaya sungguh-sungguh lewat Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus atau dengan kehadiran Roh Kudus. Jadi bukan sekedar keagamaan ini. Kalau keagamaan ini di dunia ini banyak agama, tapi yang dijamin dengan penebusan dan dengan hidup baru oleh Roh Kudus itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, ya Om. Ya Om. Jadi ini apa Om? Peranannya mungkin ya Om ya, yang gitu ya, yang beda gitu ya Om. Ya, jadi kalau di dalam Tuhan Yesus Kristus jadi lebih jelas saja tentang penebusan dan tentang janji tentang Roh Kudus. Tanpa penebusan tidak ada keselamatan. Itu kan ada ayatnya di Ibrani juga ya. Tanpa pengucuran darah korban itu tidak ada pengampunan. Nah, kemudian harus dilengkapi tanpa karya Roh Kudus juga tidak ada keselamatan. Gitu. Ya. Ini khususnya sesudah Tuhan Yesus datang ke dunia. Ya. Nah, itu ya.
Jadi buat ini nih, buat sahabat-sahabat Alpetra nih, udah semakin jelas ya. Jadi nggak ada alasan lagi tuh untuk apalagi sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Sudah jelas ya bahwa ditaburkan firman Tuhan sejak di Perjanjian Lama, sudah ada juga tentang berita Injil keselamatan Perjanjian Lama. Jadi kata Om tadi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu saling melengkapi ya Om. Nubuatan dan juga apanya Om, kenyataannya dari nubuatan itu ya Om. Apa sih istilahnya? Kenapa? Ya Om, penggenapannya dari nubuatan itu gitu. Jadi semakin kuat kita dalam Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Tuhan. Om, waktu di zaman nabi-nabi, waktu zaman dulu, itu kan tadi Om juga sempat singgung ya bahwa ini orang-orang Israel itu berarti agama Abrahamaik mungkin ya Om. Itu ada juga apa, ngajak-ngajak orang yang nggak tahu Allah ya saat itu untuk bertobat gitu, ada kayak gitu Om? Sebenarnya tujuan Allah sih dari sejak Abraham juga sudah diberitahukan begitu. Jadi dari dalammu segala bangsa akan diberkati gitu ya. Jadi tujuan Allah itu menyelamatkan segala bangsa. Cuman kan semua kan ada waktunya, ada tahapannya. Tetapi kadang-kadang itu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misalnya Yunus sengaja disuruh pergi ke bangsa Niniwe gitu kan. Itu kan ada orang-orang yang bertobat, luar biasa, pada nangis, menangisi dosa. Itu, iya, bangsa Niniwe itu banyak yang menangisi dosa. Nah, itu diselamatkan juga, gitu. Dan kalau sebelumnya itu ada pribadi-pribadi lah yang percaya kepada penebusan, gitu. Nah, kalau di dalam Tuhan Yesus ya jelas gitu. Pertama, penebusan yang sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Kedua, ada Roh Kudus yang memberikan hidup baru atau memeteraikan hidup baru. Tanpa dua hal itu tidak ada keselamatan. Tanpa penebusan tidak ada keselamatan. Tanpa Roh Kudus yang memberikan hidup baru tidak ada keselamatan. Oh iya Om ya. Itu udah harga pasti, harga mati. Kepastian yang pasti. Iya Om. Harga mati. Harus ada penebusan, harus ada Roh Kudus yang memberikan hidup baru. Iya Om. Jadi apa yang belum menerima Tuhan Yesus nih saat ini, ayo segera buka hati, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya Roh Kudus makin bekerja ya Om. Karena kan kalau Roh Kudus itu katanya lemah, daging kuat ya Om. Ya, jadi manusia itu sesudah jatuh dalam dosa ya, itu makin terpuruk ya. Jadi untuk mengenal Allah sejati itu susah ya. Maka konsep Tuhan Allahnya itu ada yang kepada dewa-dewa, ada yang kepada berhala, ada yang kepada konsepnya sendiri manusia secara filsafat misalnya gitu. Padahal kalau Tuhan Allah hanya menurut konsep filsafat manusia, yaitu bukan Tuhan Allah sejati. Kalau Tuhan Allah sejati itu harus memperkenalkan diri kepada manusia, dan itu harus lewat ada korban penebusan dan juga ada kuasa Roh Kudus gitu. Jadi dua itu tidak boleh kurang. Kalau orang mau diselamatkan dan mengenal Allah yang sejati, harus melalui penebusan korban dan harus ada hidup baru oleh Roh Kudus gitu. Ya Om. Nah makanya jadi jangan sampai juga kita terbuai oleh ajaran-ajaran yang menyimpang ya Om. Dan nanti kalau seperti itu biasanya Roh Kudus yang akan mengingatkan kita ya Om, supaya nggak terkena dampak yang keliru gitu dari ajaran-ajajan itu. Sebenarnya Roh Kudus itu sudah berkarya di antara segala bangsa ya, terutama menyadarkan dosa. Ya. Nah, sudah menyadarkan dosa kan manusia lalu mencari keselamatan, mencari Allah yang sejati dan sebagainya. Lalu orang yang tulus ya itu oleh Tuhan digiring, diarahkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jawaban tentang penebusan dan juga tentang hidup baru oleh Roh Kudus. Bahwa apa yang terdapat dalam Perjanjian Lama tentang menabur firman Tuhan
dan juga menuai jiwa-jiwa yang dilakukan oleh umat Israel atas tuntunan Allah, dan juga tentunya atas kuasa dari Roh Kudus yang menyertai umat Israel saat itu, dan juga Roh Kudus yang menyertai kita semua saat ini. Baik Om, rupanya penjelasan mengenai menuai benih firman Tuhan Injil keselamatan di kesempatan kali ini sepertinya sudah cukup ya Om ya, sudah jelas sekali, dan bahkan kita sampai melebar sedetail mungkin itu. Jadi itulah tadi sahabat Alpetra, terima kasih Om atas penjelasannya. Dan seperti biasa Om akan menutup dengan closing statement. Silakan Om. Jadi intisari penyanyi lama dengan penyanyi baru itu sebenarnya sama, hanya penyanyi lama itu merupakan bayang-bayang dan semacam pendahuluan. Tapi penyanyi baru itu penggenapannya dan lebih jelas lagi. Tapi prinsip itu dua itu. Harus ada penebusan untuk pengampunan dosa itu. Dan yang kedua, harus ada kelahiran baru oleh Roh Kudus. Baik penyanyi lama, baik penyanyi baru itu sama. Harus ada hidup baru dan itu dari Roh Kudus. Tapi kalau penyanyi baru kan lebih jelas. Gitu. Oke Om, terima kasih Om untuk closing statementnya. Dan salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Tuhan Yesus berkati. Salam, salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan.